Gimana Pak? Maaf, tidak terdengar suaranya. Ya, screen-nya dicabut dulu dari pihak Iya. itunya. Nah, nanti dilanjut lagi ini mau di-record. Nah, udah. Siap. Nah, lanjutkan. Terima kasih. Ini perlu diulang dari awal atau lanjut saja? Lanjut saja sepertinya. Tadi ya, bentuk kegiatan, susunan kepanitiaan, dan susunan acara. Kemudian ada estimasi biaya, pengajuan kerjasama jika diperlukan, penutup, dan terakhir lampiran kegiatan. Nanti akan ada contohnya ya di bawah, dijelaskan nanti pas dimunculkan contohnya. Untuk format penulisan laporan akhir kegiatan internal organisasi kemahasiswaan, terdiri dari sampul, lembar pengesahan LAK, pendahuluan, kemudian rincian kegiatan. Rincian kegiatan itu terdiri dari nama kegiatan yang dilaksanakan, jenis kegiatan, tema kegiatan, kemudian siapa peserta kegiatannya, kapan waktu pelaksanaan dan di mana tempatnya, kemudian narasumber dan moderator jika ada, dan realisasi acara. Kemudian penutup dan lampiran pertanggungjawaban. Terdiri dari laporan keuangan, evaluasi dan proyeksi mengenai kinerja kepanitiaan dan juga kegiatan yang telah diselenggarakan, dokumentasi kegiatan, kemudian kwitansi, bukti penerimaan dan pengeluaran, daftar hadir atau presensi dari rapat sebelum kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan rapat evaluasi laporan rapat. Bisa langsung ke contoh di bawah. Maaf, sebelumnya ingin menjelaskan tentang sistematika terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, untuk sistematika penulisan proposal, yang pertama itu, proposal dibuat dengan kertas A4 dengan berat minimal 70 GSM. Kemudian margin yang digunakan di atas 2 cm, di kanan 2 cm, di bawah 2 cm, dan di sebelah kiri 3 cm. Dalam penulisan proposal menggunakan font Times New Roman ukuran 12, 14, dan ukuran 16 bila diperlukan. Spasinya yang digunakan yaitu 1,5. Dalam setiap subbab menggunakan huruf kapital dan di bold. Kemudian pada lembar pengesahan jarak antar jabatan diberi spasi 1,5. Maaf, spasinya 1,0 dan di enter sebanyak 4 kali. Kemudian untuk tata letak cap atau stempel organisasi diletakkan di sebelah kiri tanda tangan. Dalam penulisan anggaran biaya atau estimasi biaya itu nanti ditandatangani oleh bendahara dan dicap asli menggunakan cap organisasi Ormawa serta format biaya terlampir. Nah, untuk kegiatan yang melibatkan dana DIPA itu perlu ditandatangan oleh Ketua BLM FKIP, sedangkan untuk
kegiatan yang hanya melibatkan keuangan internal cukup ditandatangani oleh BPO masing-masing. Selanjutnya, sistematika penulisan laporan akhir kegiatan atau LAK sama seperti proposal, mulai dari ukuran huruf, jenis font, kertas, margin, dan tanda tangan. Kolom tanda tangan itu sama seperti yang di proposal. Nah, yang beda itu ada di sistematika laporan keuangan atau realisasi anggaran. Untuk laporan keuangan dibuat dengan menggunakan kertas A4 berat minimal 70 GSM. Margin sama seperti di proposal dan di LAK. Jenis fontnya menggunakan Times New Roman tapi ukurannya 10. Jadi lebih kecil dari yang ada di proposal ataupun LAK. Kemudian untuk laporan keuangan ditandatangani oleh bendahara dan dicap atau distempel asli organisasi kemahasiswaan. Nanti di bawah ada ya contoh format laporan keuangannya. Sekarang bisa langsung lihat ke contoh proposal. Nah, di sini yang pertama untuk sampul proposal terdiri dari judul proposal, kemudian nama kegiatannya, lalu di sebelah kiri itu dicantumkan logo universitas, dan di sebelah kanan logo organisasi kemahasiswaan. Nah, di bawahnya kemudian di bawahnya itu tema kegiatan yang diselenggarakan. Selanjutnya, nama organisasi kemahasiswaan, fakultas, universitas, nama kota, dan tahun pembuatan, serta di pojok kanan bawah itu dicantumkan narahubung. Di halaman selanjutnya yaitu maaf ya gangguan teknis. Jadi lanjut di laptop yang itu saja, Ibu? Atau seperti apa? Ya, ditunggu sebentar ya karena ada gangguan teknis terlebih dahulu. Sudah siap?
Mohon maaf, ada kendala teknis. Lanjut untuk yang selanjutnya itu halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini berisi gambaran khusus mengenai program kerja yang akan dilaksanakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdiri dari nama kegiatan, kemudian bentuk kegiatan, tema kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat, kemudian penyelenggara, dan sasaran serta estimasi biaya. Nah, untuk penulisan estimasi biaya di dalam proposal itu nanti harus ditebalkan atau di bold. Lanjut. Lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahan ini disesuaikan dengan kebutuhan tiap ormawa dan tergantung tingkatan atau cakupan kegiatannya. Di bawah sudah diberi keterangan ya, untuk kegiatan yang dilaksanakan di ruang lingkup jurusan atau fakultas, maka harus ditandatangani sampai ke dekan. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa luar atau mahasiswa umum gitu, maka tanda tangan harus sampai ke rektor. Selanjutnya, untuk isi di proposal yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang atau hal-hal yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan. Berupa materi singkat dan juga bisa dicantumkan referensi terkait pelaksanaan program kerja. Kemudian landasan kegiatan. Landasan kegiatan mengacu kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian bisa dicantumkan undang-undang terkait program kerja apabila ada. Selanjutnya, Permendikbud Dikti nomor 21 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Siliwangi, Peraturan Rektor nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman organisasi kemahasiswaan, kemudian hasil sidang musyawarah mahasiswa tiap ormawa, dan terakhir agenda kerja atau program kerja dari ormawa tersendiri. Nah, selanjutnya nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, di sini yang beda dari tahun lalu yaitu penambahan subbab mengenai narasumber. Jadi, apabila kegiatan melibatkan narasumber dan moderator, maka dicantumkan gitu di dalam proposal, dijelaskan siapakah narasumbernya atau moderatornya. Selanjutnya, sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan itu objek yang menjadi target atau target baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil yang akan terlibat di dalam kegiatan tersebut. Dan yang ke-9 yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dapat berupa seminar, kajian, penelitian, dan masih banyak lagi. Untuk lampiran, ada beberapa yang harus dilampirkan di dalam proposal seperti susunan kepanitiaan, susunan acara, estimasi biaya, ketentuan sponsorship jika ada, kemudian perjanjian kerjasama juga jika ada dilampirkan, dan yang terakhir penutup. Nah, di sini contoh lampiran susunan kepanitiaan. Untuk pelindung, penasehat, peninjau, penanggung jawab pelaksana, itu penulisannya ditebalkan atau di bold. Kemudian steering committee dan OC
juga di bold. Terus ke bawah, untuk tiap seksi itu koordinatornya dalam penulisan harus di bold. Selanjutnya, susunan acara atau rundown kegiatan. Tabelnya seperti ini ya, ada nomor, terus waktu pelaksanaan yang terdiri dari hari, tanggal, dan pukul. Kemudian kegiatan, keterangan kegiatannya seperti apa, keterangan tempatnya juga ada, dan siapa penanggung jawab pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Lampiran 3 untuk RAB kegiatan. Untuk tabel RAB, setiap seksi dibuatkan tabelnya masing-masing. Jadi untuk seksi A, seksi B itu terpisah tabelnya, tidak disatukan. Seperti yang tertera di contoh, ini ada contohnya seksi acara. Nah, tabelnya seperti ini, paling atas nama seksi, kemudian di bawahnya itu ada akun, ada rincian, rinciannya itu terdiri dari volumenya, satuan, harga satuan, dan yang terakhir itu di sebelah kanan anggarannya. Ini contoh ya, anggaran keluar dari seksi acara. Untuk door prize, volumenya sebanyak 7, satuannya buah, kemudian harga satuannya 10.000, berarti di anggarannya itu totalnya 70.000. Nah, terus di paling bawahnya dituliskan total dari anggaran seksi acara. Kemudian ini contoh juga untuk seksi deklog, banner ukuran 2x4 meter, volumenya berarti 8 meter ya, satuannya meter, harga satuannya misalnya 10.000, berarti 8 kali 10.000, 80.000. Kemudian di paling bawah itu nanti di total dari seluruh seksi, total anggarannya berapa. Ini dari seksi acara dan seksi deklog 70 sama 80.000, berarti 150.000. Lanjut ke anggaran masuk. Nah, anggaran masuk ini dari mana sih anggaran kegiatan tersebut berasal? Bisa dari DIPA fakultas atau dari kas ormawa itu sendiri, seperti itu. Ini salah satu saja. Biasanya kan kalau misalnya kegiatan yang melibatkan DIPA fakultas, sudah saja gitu ya, DIPA. Nah, kemudian halaman rekapitulasi anggaran. Di bagian pengeluaran itu ditulis apa ya, nama seksi yang ada di atas yang di RAB ditulis kembali, dan dengan total anggaran yang dibutuhkan seksi tersebut. Misalnya di sini seksi acara perlu anggaran 70.000 dan seksi deklog itu 80.000. Kemudian dijumlah. Kemudian penerimaan bisa dari DIPA fakultas atau kas ormawanya masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya total rincian biaya. Nah, untuk penempatan rekapitulasi anggaran dan total rincian biaya itu di beda halaman ya. Nah, yang total rincian anggaran itu nantinya akan bersama dengan
tanda tangan ketua pelaksana, bendahara, dan juga ketua BLM maupun ketua BPO, tergantung jenis sumber keuangan yang digunakan gitu. Kalau misalnya dari DIPA maka ditandatangan oleh ketua BLM, dan kalau dari kas masing-masing ditandatangan oleh BPO. Selanjutnya, format laporan akhir kegiatan. Yang pertama itu disampul. Nah, sampulnya itu diberi judul laporan akhir kegiatan, kemudian di-enter nama kegiatan yang dilaksanakan, logo universitas di sebelah kiri, logo Ormawa di sebelah kanan, kemudian di bawahnya dituliskan kembali tema kegiatan, dan ditambahkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian nama organisasi, fakultas, universitas, kota, dan tahun pembuatan. Untuk lembar pengesahan sama seperti yang tercantum di proposal. Untuk isinya, yang pertama itu ada pendahuluan, berisi latar belakang terkait kegiatan yang dilaksanakan serta landasan dari kegiatan tersebut. Kemudian pelaksanaannya, deskripsi program kerja yang telah dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya gitu. Dan selanjutnya penutup. Lanjut ke lampiran LAK. Yang pertama itu lampiran 1 susunan kepanitiaan, sama ya seperti yang di proposal. Nah, di lampiran di LAK itu ada lampiran laporan administrasi. Yang pertama surat keluar. Seperti ini ya contohnya, surat keluar yang telah dibuat berapa banyak, dengan rincian sebagai berikut, diberi perincian gitu. Misalnya ada 5 surat yang dibuat, nanti dibuatkan tabelnya pada tanggal berapa surat itu dibuat, kemudian nomor suratnya berapa, tujuan suratnya kepada siapa, hal suratnya apa, lalu keterangannya terkirim atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya surat masuk sama ada tanggal, kapan apa, dan hal suratnya apa, kemudian diberi keterangan dihadiri atau tidak, atau diterima atau tidak gitu. Itu tergantung jenis surat apa yang diterima, dan harus ditandatangani oleh sekretaris pelaksana. Nah, lampiran ketiga yaitu laporan keuangan. Formatnya seperti ini. Ada nomor, kemudian tanggal, bulan, dan tahun, terus banyaknya satuan, harga satuan, keterangan, kemudian debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Nah, contohnya ini ya, transaksi. Ini penerimaan diterima pada tanggal 15 bulan 3 tahun 2020. Banyaknya satuan itu satu kegiatan, maksudnya untuk satu kegiatan. Harga satuannya 80.000. Nah, keterangan ini diisi nama akunnya gitu. Apa sih misalnya ini kan di fakultas nih penerimaannya, ini juga bisa diganti jadi sponsorship atau kas Ormawa gitu. Berarti diterima uang sebesar 80.000. Nah, kemudian di bawahnya itu untuk pengeluaran. Sama dituliskan tanggalnya,
terus banyaknya satuan, kemudian harga, dan nama akunnya atau nama barangnya. Itu dituliskan di kolom kredit. Ke bawah. Nah, untuk laporan akhir kegiatan yang menggunakan dana DIPA, karena di FKIP itu dananya dapat dicairkan dalam bentuk barang, maka dilampirkan foto dokumentasi barang yang diterima, seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya. Di dalam satu halaman itu maksimal terdiri dari 6 foto barang. Dan diberi keterangan, misalnya diterima 1 rim kertas HVS, nanti di atasnya foto, terus di bawahnya diberi keterangan 1 rim kertas HVS ukuran berapa, dan beratnya berapa, seperti itu. Selanjutnya, rekapitulasi anggaran sama seperti yang di proposal, dituliskan nama seksinya. Misalnya seksi acara mengeluarkan uang sebesar 80.000, kemudian seksi deklog 70.000, dan di akhirnya itu dijumlah. Terus penerimaannya dari mana? Misalnya di fakultas sebesar 150.000. Nah, nanti terakhir dikurangi lah si pengeluaran dan penerimaan sehingga saldonya menjadi 0, misalnya seperti itu. Kemudian ditandatangan oleh bendahara pelaksana dan ketua pelaksana. Nah, untuk laporan keuangan juga harus disertai bukti-bukti baik penerimaan maupun pengeluaran. Bisa berupa kwitansi maupun nota. Nanti lampiran nota ataupun kwitansi dibuat per seksi, misalnya sekretaris. Ya udah sekretaris aja gitu dalam satu lembar gitu. Sekretaris aja, bendahara aja. Kemudian seksi-seksi juga seperti itu. Lanjut ke lampiran 4, evaluasi dan proyeksi kepanitiaan. Ini per seksinya dibuat evaluasi dan proyeksinya. Nah, bisa dilihat ya di sini yang pertama ketua pelaksana, kemudian koordinator lapangan. Ini dituliskannya itu jangan kalimat positif negatif gitu ya. Jadi misalnya contoh kalimat positif. Misalnya kayak gini, di evaluasiannya itu kurangnya koordinasi antar seksi, kemudian di proyeksinya jangan sampai dituliskan lebih banyak melakukan koordinasi, tapi itu bagaimana agar koordinasi itu berjalan dengan baik gitu, caranya seperti apa. Lanjut. Dokumentasi kegiatan. Untuk di laporan akhir kegiatan juga sangat perlu dilampirkan dokumentasi kegiatan, sama seperti dokumentasi penerimaan barang. Dalam satu lembar itu maksimal ada 6 gambar. Yang selanjutnya, laporan pertanggungjawaban SC dan bidang akan disampaikan oleh
Ibu Rizka. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya harap semuanya masih fokus ya di pemaparan bukan materi sih. Laporan terakhir yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban. Nah, jadi di sini itu ada yang baru di BLM tahun sekarang yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban steering committee. Nah, tahun-tahun sebelumnya kan laporan pertanggungjawaban steering committee itu sebenarnya belum ada yang mengatur ya. Jadi dari satu ormawa ke ormawa lain pasti berbeda. Namun di sini tuh perlu digarisbawahi bahwa yang aturan baku di sini itu kami hanya mengatur untuk Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi untuk himpunan mahasiswa jurusan itu kalau misalkan dirasa memang akan mengacu ke sini silahkan. Jika tidak juga silahkan karena biasanya untuk HMJ itu ada yang diatur oleh badan pengawas organisasinya masing-masing ya. Nah, yang pertama itu mengenai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Itu tidak dipisahkan filenya di satu file saja. Tapi nanti tetap evaluasiannya tetap ada 2 untuk Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Langsung saja di cover itu judulnya sebenarnya ketentuannya itu sama ya seperti pembuatan proposal maupun LAK gitu. Tetap pakai Times New Roman, ukuran fontnya 12 atau bila perlu 14 dan 16, tapi biasanya kita jarang menggunakan itu. Jadi tetap 12, kemudian spasinya 1,5, kalau misalkan dibutuhkan boleh 1,0. Di cover itu sama ada logo juga, logo UNIF dan juga logo organisasi kemahasiswaan. Next, ke bawahnya, nah ada nama organisasi kemahasiswaan, kemudian nama fakultas, nama UNIP, dan kota sama tahun pembuatannya. Nah, kenapa tidak menggunakan nama jurusan? Itu karena sudah disebutkan nama organisasi kemahasiswaannya. Itu misalnya misalnya Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah gitu. Sudah saja disebutkan seperti itu, tidak usah ditambah di bawahnya jurusan pendidikan sejarah lagi. Nah, untuk lembar pengesahan ini yang ketua umum ya tadi. Yang pertama itu ada yang paling atas itu ketua BEM FKIP selaku yang membuat laporannya. Kemudian disetujuinya oleh ketua BLM FKIP dan diketahui oleh dekan FKIP atas nama wakil dekan 1. Nah, kalau kenapa ini tuh susunannya seperti itu gitu ya? Kita itu mengacu kepada siapa di sini yang membuat membuat laporannya gitu, yang mengajukan, dan memang BLM FKIP selaku pengawas gitu. Jadi disetujuinya oleh BLM FKIP begitu. Kemudian di lembar pengesahan ini dapat dijadikan sebenarnya nggak lembar pengesahannya aja sih, semuanya juga bisa dijadikan referensi oleh HMJ. Kemudian selanjutnya di bagian yang ketua umum itu ada latar belakang, ada landasan hukum dan juga tujuan. Itu pasti semua bisa dibuat oleh masing-masing. Kemudian selanjutnya di bagian bab 2 yang pada steering committee itu berbeda-beda. Kalau misalkan untuk divisi biasanya hanya seperti itu saja. Untuk steering committee itu laporan ketuanya di bab 2-nya berbeda, bab sekretarisnya berbeda, dan juga bendaharanya berbeda. Selanjutnya. Nah, di yang bab 2 untuk laporan pertanggungjawaban ketua itu ada visi dan misi. Visi dan misi di sini itu visi misi milik ketua dan wakil ketuanya. Misalnya
misalnya BLM FKIP ya, Kabinet Inkisyaf. Nah, visi misinya itu apa? Nah, nanti dituliskan di sini. Begitupun dengan Ormawa gitu. Khususnya di sini kami mengatur BEM kabinetnya apa, kemudian visi misi dari kepengurusannya itu apa, visi misi ketuanya itu apa. Kemudian ada struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan di sini itu berbentuk bagan ya. Jadi misalnya yang paling atas itu ketuanya, kemudian wakil, kemudian sekretaris bendahara. Jadi seperti itu untuk struktur kepengurusannya. Yang ketiga itu ada realisasi tugas dan wewenang atau tugas pokok dan fungsi itu di sini itu disesuaikan dengan apa penyebutan kalian di apa ya itu teh di GBHO gitu. Iya, ya. Di GBO-nya apa? Kalau misalkan tugas dan wewenang berarti tuliskan tugas dan wewenang. Kalau misalkan di GBO-nya tugas pokok dan fungsi disebutkannya berarti di sini pun menyesuaikan gitu tugas pokok dan fungsi. Kemudian dituliskan tugas dan wewenangnya, realisasinya seperti apa. Jadi dideskripsikan ya bagaimana kenapa si tugas dan wewenang itu bisa tercapai gitu. Kemudian nanti keterangannya apakah setelah yang perealisasian itu bisa dikatakan terlaksana atau tidak terlaksana gitu. Kemudian yang keempat ada matriks program kerja. Nah, matriks program kerja ini yang pokoknya pasti sekretaris sudah pada tahu ya. Nah, nanti masuknya ke laporan ketua umum. Kemudian yang E itu ada laporan realisasi program kerja. Nah, karena ketua umum ini paling tinggi gitu di satu organisasi, berarti laporannya itu harus mencakup keseluruhan dari bagian-bagian kepengurusannya. Jadi ada sekretarisnya masuk, bendaharanya masuk, dan juga divisi atau bidang atau departemennya juga dimasukkan ke dalam raportasi program kerja. Formatnya itu dikembalikan ke Ormawa masing-masing, dikembalikan lagi ke BEM. Jadi tapi tidak harus tidak harus satu laporan sekretaris masuk ke sini gitu. Jadi realisasi program kerjanya, misalnya program kerja sekretaris itu bukan program kerja ya, berarti misalnya divisi itu program kerjanya apa, nanti dimasukkan ke sana kayak gitu. Next. Nah, untuk bab 3 yaitu evaluasi dan proyeksi. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa laporan ketua umum dan wakil ketua umum itu di satu file kan, tapi untuk evaluasi dan proyeksinya itu dipisah gitu. Maksudnya ada beda lagi bagiannya di sini. Yang pertama itu ada evaluasi proyeksi ketua umum, yang kedua ada evaluasi sebenarnya ketentuan evaluasi proyeksi itu sama seperti yang tadi dikatakan oleh Telavia, tidak boleh ada kalimat negasi. Jadi misalnya ketua umum tidak bisa merangkul anggota, berarti proyeksinya ketua umum harus lebih bisa merangkul anggota. Nah, itu tidak bisa seperti itu, tapi harus yang benar-benar menyelesaikan si permasalahan itu. Misalnya kalau misalkan ketua umum tidak bisa merangkul, berarti harus apa? Harus lebih banyak kumpul atau harus lebih banyak mengadakan kegiatan internal atau bagaimana gitu ya. Kemudian selanjutnya tentu saja evaluasi proyeksi harus sama jumlahnya, penutup sama-sama saja gitu. Nah, di sini itu si penutup ini tidak baku ya, jadi rekan-rekan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya gitu, dengan bahasa sendiri juga boleh. Iya. Nanti kalau misalkan kecepatan boleh ditanyain lagi atau boleh diinterupsi. Dan yang kedua yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban sekretaris umum. Di covernya sama, jadi skip saja ya untuk cover karena sama-sama saja gitu. Kemudian di lembar pengesahan, kalau tadi ketua umum ada ketua badan legislatif, di sekretaris umum itu tidak. Jadi hanya sekretaris umum, ketua BEM FKIP, kemudian yang di bawahnya diketahuinya oleh wakil dekan 1. Kenapa ya sekretaris umum tidak menggunakan tidak ditambahkan tanda tangan ketua BLM gitu? Karena nanti kalau di sini tuh akan bingung ya posisinya mau bagaimana gitu. Nah, jadi dan memang dirasa cukup karena ketua umum merangkum semua kegiatan
dari mulai sekretaris sampai ke divisi atau departemen. Jadi cukup di laporan ketua saja untuk yang disetujui oleh BLM-nya. Itu sudah mencakup keseluruhan. Next. Bab 1-nya sama jadi lewat saja. Kemudian di bab 2, nah di yang sekretaris itu ada data kepengurusan. Jika tadi di ketua ada struktur kepengurusan yang bagan bentuknya. Nah, di yang sekretaris itu hanya datanya saja dari mulai steering komite sampai akhir gitu, sampai departemen atau bidang. Selanjutnya, nah ketentuannya sama, yang steering komite di bold, kemudian koordinator namanya juga di bold, tapi anggotanya tidak. Untuk bab 3 ada evaluasi dan proyeksi, sama seperti tadi ya ketentuannya. Next. Ke penutup juga sama-sama saja. Kemudian di lampiran. Nah, jadi di lampiran ini yang pertama itu ada inventarisasi barang. Misalnya barang Hima Penjas atau Himas gitu ya. Nah, di sini itu ini opsional. Kalau misalkan Ormawanya itu ada yang mengatur mengenai inventarisasi barang, misalnya BEM. BEM itu inventarisasi barangnya diatur oleh logistik. Nah, berarti tidak dilaporkan di sekretaris. Sekretaris tidak memiliki lampiran ini. Kalau misalkan di Ormawanya tidak ada yang mengatur tidak ada yang mengatur inventarisasi barang, misalnya contohnya Himapbio gitu ya, tidak ada yang mengatur inventarisasi barang, berarti dimasukkan ke sekretaris. Itu merupakan menjadi tugas sekretaris gitu. Kemudian saya rasa cukup jelas ya yang itu. Kemudian ada lampiran surat masuk. Nah, di sini itu formatnya itu beda dengan laporan di LAK. Kalau misalkan di LAK itu hanya ada tanggal masuk, pengirim sama perihal sama perihal ada 4 atau ada 5 gitu. Nah, di sini tuh lebih lengkap. Jadi ada nomornya tentu saja harus ada biar kelihatan gitu ya, biar jelas. Kalau pada 200 surat berarti nanti akan ada 200 nomor. Kemudian tanggal masuknya tanggal berapa, nomor suratnya, pengirimnya siapa, penerimanya siapa. Misalnya kan biasanya ada yang misalnya untuk perhatian komisi misalnya ke BLM ada surat masuk misalnya untuk si alamatnya itu ke ketua BLM, terus tapi ada UP komisi 2 misalnya. Nah, berarti disebutkan di sini bahwa yang menerimanya itu ya siapa gitu. Kemudian halnya apa? Hal itu yang misalnya surat keputusan atau peminjaman, undangan, delegasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada tujuan. Tujuannya itu apa? Jadi tujuan itu si isi surat ya. Misalnya mau minjem sound system atau mau ngundang pembukaan talk show atau apa gitu. Terus keterangannya apakah si surat tersebut diterima atau tidak. Tentu saya pasti diterima ya untuk yang surat keputusan. Untuk yang peminjaman misalnya apakah diizinkan atau tidak sama kita. Misalnya ada yang pinjam ke BLM, pinjam kipas angin. Nah, sama BLM diizinkan atau tidak gitu. Nah, itu dikasih keterangan seperti itu. Kemudian untuk undangan juga harus jelas apakah dihadiri atau tidak. Sebenarnya di sini tuh ada yang dihapus ya. Jadi ada tanggal pembuatan surat, tapi itu tidak dirasa tidak begitu krusial gitu. Takut kepanjangan tabelnya. Nah, untuk rekap surat keluar, kalau tadi itu ada tanggal, hanya berbeda di tanggal masuk tanggal keluar, sama di pengirimnya sudah jelas ya. Jadi di rekap surat keluar pengirimnya itu dihapus karena sudah jelas yang mengirimkannya pasti dari organisasi itu gitu. Penerimanya, hal, tujuan dan keterangannya seperti apa. Nah, yang sekretaris selesai, kemudian ke bendahara umum. Nah, sama covernya sama, kemudian lembar pengesahannya juga sama. Terus bab 1-nya juga sama aja ya. Bab 1 barusan kayaknya nggak ada, bendahara juga pakai tujuan ya, disesuaikan. Oh ya ada. Ya. Next. Nah, bab 2-nya cukup rumit kalau yang bendahara, nggak rumit sih, nggak pasti bisa.
yang realisasi tugas wewenangnya sama seperti yang tadi, tugas wewenangnya disebutkan, realisasinya bagaimana, deskripsinya, kemudian keterangannya terlaksana atau tidak. Dan yang di sini tuh yang bagian B-nya ada rincian keuangan. Rincian keuangan di sini itu rincian administrasi keuangan selama 1 periode. Jadi bendahara harus punya catatan ini ya. Kalau misalkan ya kegiatan beda lagi gitu, tapi ini tuh yang dikeluarkan kayak misalnya hal kecil seperti membeli paperclip, membeli tinta, membeli ini, nah itu dimasukkan ke sini gitu. Contohnya tanggal 25 bulan Januari itu harga satuannya itu misalnya 5 juta gitu ya. Ada keterangannya ini mah opsional gitu ya. Yang pertama itu kalau misalkan ada ini untuk Ormawa HMJ, kalau misalkan ada dana dari kepengurusan sebelumnya disebutkan gitu. Dana kepengurusan sebelumnya berapa? Misalnya 5 juta. Terus tanggal 30 bulan selanjutnya, nah pengeluaran selanjutnya terus saja seperti itu bersusun seluruh penerimaannya. Nanti baru pengeluaran, jadi nggak sesuai waktu, misalnya hari ini menerima besok mengeluarkan, tapi tidak seperti itu, jadi dipisahkan. Nanti semuanya didebit, jadi nanti dijumlah antara yang penerimaannya yang di atas tadi 5 juta, terus ada lagi pemasukan yang lain, misalnya dana sisa kegiatan apa 200 berapa gitu, nah berarti dijumlahkan antara yang tadi debit yang ini dengan yang debit yang ini, kemudian jadi debit yang ini. Ya gitu ya, nanti kalau tidak jelas. Kemudian ada pengeluaran. Nah nanti setelah ada jumlah keseluruhan penerimaan di 1 periode itu, kemudian baru dituliskan pengeluaran-pengeluaran selama 1 periodenya itu berapa. Misalnya yang pertama tadi itu satuannya itu kegiatan, misalnya 1 kegiatan, terus untuk kegiatan itu tidak ada harga satuan ya, jadi bisa dikosongkan. Dana untuk misalnya BEM itu kegiatan edvo misalnya, kegiatan edvo gitu 137.000. Nanti yang di jumlah total yang di atas yang penerimaan itu dikurangi dengan pengeluaran yang pertama, kemudian nanti di debitnya berapa. Terus aja seperti itu sampai akhir. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini tuh sebenarnya contohnya tuh agak emang keliru gitu ya. Jadi si kop tabel itu tetap dibawa-bawa di halaman selanjutnya. Sama ini juga gitu ya, LAK juga gitu. Kalau misalkan terlalu panjang si laporan keuangannya, LK-nya, ini juga sama, laporan administrasinya kepanjangan, si kop tabel tuh terus dibawa-bawa. Jadi yang tadi nama yang nomor, terus harga satuan, debit, kredit, keterangan, dan lain sebagainya itu dibawa lagi ke halaman berikutnya gitu. Next. Nah, untuk rekapitulasinya yang bendahara itu sama seperti rekapitulasi di LAK dan juga di proposal. Jadi ada penerimaannya berapa, dana sisa. Jadi dijumlahin ya yang judul-judul tadi itu misal tapi kalau untuk dana sisa kegiatan misalnya ada 10 kegiatan nih, dana sisa yang ini 200, ini 300, nah itu nggak dirincikan satu-satu, langsung saja dijumlahkan dana sisa program kerjanya tuh berapa. Kalau ada 5 kegiatan, dijumlahin 5-5-nya ada 7 juta misalnya, berarti dimasukin dana sisa program kerja 7 juta gitu, tidak usah dirinci sampai misalnya dana sisa kegiatan edvo, dana sisa kegiatan webinar, tidak usah seperti itu ya, kepanjangan. Nah, kemudian nanti total penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, nanti ada saldo. Nah, kemudian di keterangannya itu, misalnya saldonya itu 4.234.000 akan diapakan gitu, harus jelas di sini keterangannya untuk diapakan, dan memang harus benar-benar dilaksanakan gitu ya. Next. Nah, evaluasi proyeksi sama saja, kemudian penutup juga sama saja, dan di bendahara itu lampirannya itu bukti pemasukan. Yang tadi misalnya ada pemasukan dari dana turunan dari 2019, nah harus ada kwitansinya, jadi bukti pemasukannya ada. Kemudian dana sisa program apa, nah itu juga harus ada buktinya. Nah, nanti ketika si LAK LPJ diperiksa, ada dana sisa, kemudian diberikan ke bendahara, ada notanya, bendahara juga sama, harus ada
bukti pemasukannya gitu. Kemudian bukti pengeluaran, selanjutnya bukti pengeluaran juga sama. Bukti pengeluaran harus ada, disusun sesuai estetika saja, tapi jadi harus jelaskan di sana itu ada kayak gini ya, misalnya tanggal sekian itu ada pembelian paperclip, map, terus tinta dan lain sebagainya gitu. Nanti kan berarti kan itu satu nota ya kalau satu tanggal di tempat yang sama belinya. Nanti ditembakkan di sana, kemudian dikasih nomor. Jadi kayak nomor 1, nomor 2 gitu sesuai dengan data yang ada di pengeluarannya. Gitu ya. Lanjut. Yang bendahara selesai. Kemudian yang terakhir itu ada laporan pertanggungjawaban divisi bidang departemen. Nah, ini tuh sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya juga dan memang saya rasa udah familiar gitu ya. Sama di covernya sama. Kemudian tidak usah ada nama divisi lagi ya ataupun departemen gitu. Kemudian di sini itu ada tanda tangan koordinator divisi atau bidang departemen, kemudian tanda tangan ya. Dan yang diketahuinya itu kok masih gitu sih? Kalau misalkan HMJ berarti ketua jurusan, kalau misalkan BEM berarti wadek ya, gitu. Ya, next. Kok masih gitu? Kemudian yang pendahuluan itu juga sama ya, sama-sama saja gitu. Latar belakang, landasan hukum, dan tujuannya juga sama. Nah, di bab 2 ini, untuk laporan pertanggungjawaban divisi, yang pertama itu ada tugas, realisasi tugas dan wewenang. Sama juga, ini juga tugas dan wewenangnya apa, ini harusnya nomor 1 ya. Tugas dan wewenangnya apa, deskripsinya bagaimana, dan terlaksana atau tidak. Kemudian di bagian B-nya, kemudian di bagian B-nya itu ada realisasi kegiatan. Karena si departemen atau divisi ini, satu departemen itu biasanya terdiri dari beberapa kegiatan, jadi tetap ditabelkan, kemudian disebut misalnya untuk B misalnya, nama kegiatan pertamanya itu PKM misalnya. Tujuannya apa, sasarannya apa, waktu dan sasarannya siapa, waktu dan tempatnya bagaimana, anggarannya berapa, kemudian keterangannya bagaimana. Kemudian terus ke sana sampai semua kegiatan disebutkan ya. Semua kegiatan di divisi tersebut. Kemudian rincian keuangannya juga dibahas lagi gitu, meskipun tadi di atas sudah disebutkan anggarannya, tetapi pas di rincian keuangan tetap disebutkan lagi karena akan dihitung juga gitu. Tanggalnya tanggal berapa, untuk kegiatan apa, jumlahnya berapa, jumlah anggaran yang cairnya ya, bukan yang diajukan. Kemudian selanjutnya, nah jumlahnya berapa gitu itu mah yang tadi mah pemasukan ya. Kalau pemasukan ya sama kayak yang yang dicairkan juga. Nah untuk pengeluarannya tanggal berapa untuk kegiatan apa. Nah jumlah keseluruhan anggaran yang dipakai. Meskipun misalnya di atas tuh misalnya kita mengajukan 2 juta, yang cairnya 1.400.000 misalnya. Berarti di atas itu yang dicairkan, yang dicantumkannya adalah 1.400.000. Kemudian ketika dipakai untuk kegiatan tersebut, misalnya yang terpakai itu hanya 1 juta, ya dituliskan saja di sini 1 juta gitu. Nanti jumlahnya berapa dalam satu departemen itu penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa. Kemudian di sini ada kayak rekapitulasi tapi lebih sederhana gitu ya yang ini. Jadi hanya total pemasukan, total pengeluaran, kemudian dikurangi berapa, dan nanti harus jelas sisanya berapa dan sisa uang ini itu akan digunakan untuk apa gitu. Misalnya kalau mau dikembalikan ke bendahara ya dikembalikan ke bendahara. Kalau misalkan ada yang niatnya untuk mau dikasih aja ke misalnya santunan kegiatan ini santunan tahun depan atau apa gitu ya, boleh itu juga. Tapi yang lebih umumnya dikasih saja ke bendahara karena takutnya kegiatannya ada yang berbeda gitu di tahun selanjutnya. Next.
kayaknya ya evaluasi proyeksi sama saja seperti yang tadi, ketentuannya sama dan selesai ya. Ya, sudah selesai. Oh iya, ada bukti. Oh iya, ada lampiran. Ya, lampirannya itu sama bukti pemasukan sama bukti pengeluarannya. Bukti penerimaan sama bukti pengeluaran. Misalnya penerimaannya itu ada dari bendahara umum berapa, berarti dimasukkan ke sana. Kemudian bukti pengeluarannya ini tuh untuk yang divisi bukan kayak tinta atau apa gitu ya, tapi pengembalian ke bendahara, misalnya uang sisa tadi yang sekian dikurangi sekian itu sama dengan sekian. Nah, si sama dengan sekiannya itu misalnya 1 juta ada notanya, kemudian ada yang menerimanya. Jadi pengeluarannya itu ya misalnya dikembalikan ke bendahara umum, berarti harus jelas di sananya. Gitu. Udah ya? Ya, barangkali hanya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih untuk pemaparan dari penjelasan proposal, laporan akhir kegiatan, begitupun dengan laporan pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya yaitu kita buka sesi diskusi. Yang pertama, saya termin pertama terlebih dahulu untuk 3 orang pertanya. Seperti biasa, peraturannya masih sama seperti sebelumnya. Silakan untuk raise hand. Permisi, izin bertanya. Ya, dari jurusan mana? Dari himpunan mana? Dari BEM FKIF. Oh, dari BEM. Oke, silakan. Izin bertanya untuk alur administrasi proposal yang akan keluar, contohnya jika untuk ke Bupati itu bagaimana ya, A? Terima kasih. Langsung dijawab saja ya. Boleh? Yang mau menanggapi, disilakan. Oke, sebelumnya izin untuk mengonfirmasi, itu maksudnya proposal ke Bupati berarti proposal sponsorship ya? Iya, betul Teh. Ya, alur ya, tadi tuh nanyain alur ya? Ya iya, kan, alur. Pak Imam? Ya. Iya, alur. Alurnya itu sama saja sebenarnya, karena itu namanya proposal sponsorship. Misalnya kegiatan kita itu lingkupnya itu luas gitu. Terus kita berarti si proposalnya tanda tangan sampai rektor kan, sama alurnya kayak proposal biasa, minta tanda tangan sampai ke sana. Ini proposalnya ya, bukan suratnya gitu. Nanti ketika sudah selesai ya sudah saja dikasihkan ke gubernur dengan yang tadi melampirkan surat pengantar proposal gitu. Itu fungsinya surat pengantar proposal untuk pembuka gitu sebelum proposal sebelum si proposal sponsornya dibuka dilihat gitu oleh yang bersangkutan gitu. Sama saja tapi alurnya mah alur penandatangannya mah sama. Jadi tanda tangan ke rektor mah itu mah tidak diatur oleh kami gitu ya. Jadi ketika selesai ditandatangani oleh Bunda, silakan mengajukan secara mandiri ke rektorat gitu. Oke, cukup Nurul jawabannya, sudah paham? Cukup, A. Terima Iya, kasih. siap. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Fani Fitria Sriwibowo. Disilakan. Perkenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fani Fitria Sriwibowo dari BEM FKIP. Oke. Ingin bertanya mengenai laporan akhir kegiatan. Kan ada bukti penerimaan sama foto barang ya, foto penerimaan barang sama bukti penerimaan dan bukti pengeluaran yang per seksi. Ingin bertanya, kan kalau dana DIPA itu kita
terima barang saja gitu. Kebanyakan itu terima barang, hanya beberapa saja yang memang dikasih uang untuk dibelikan oleh kita gitu. Itu juga dengan syarat apabila dari fakultas tidak bisa membersamai untuk belanja gitu. Nah, untuk yang bukti penerimaan itu apakah Dana Dipa juga harus menyertakan bukti pengeluaran seperti nota atau kwitansi dan hal sebagainya gitu. Karena kan nota itu sendiri atau kwitansi itu sendiri diperlukan gitu oleh fakultas. Dan untuk yang honorarium juga kebanyakan kita hanya dikasih tahu Bapak udah ditransfer belum? Sudah gitu. Apakah kita menanyakan lalu di print lalu ditempel atau seperti apa gitu? Kalaupun harus ada nota, apakah kita harus men-scan nota itu dan ditempel atau seperti apa gitu? Itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung ditanggapi saja ya. Silakan kepada pihaknya. Ya, jadi di sini tuh kan konteksnya kita tuh kan mengajukan dana sebesar sekian. Kemudian fakultas tidak bisa mencairkan dana ya barang gitu. Nah, kita tidak berurusan dengan nota-notanya gitu karena memang fakultas yang nanti akan mereka juga punya laporan tersendiri gitu dan kita itu di sini di sana itu anggapnya si daftar penerimaan barang itu di yang di yang LK gitu. Tapi karena nggak mungkin ada disimpan di LK, jadi dia tuh ada lagi yang dokumentasi. Nah, itu fungsinya dokumentasi gitu teh. Jadi nggak usah meminta lagi notanya ke fakultas gitu, karena bukan kita yang membelanjakan, tapi kita dikasih sama fakultas gitu. Yang itu mah beda lagi kalau misalkan nanti di pengeluarannya tuh ada. Di pengeluarannya tuh, kan itu mah yang daftar barang mah berarti pemasukan kan. Nah, beda lagi kalau misalkan di pengeluaran tuh ada membeli kertas HPS, nah itu baru harus ada notanya begitu. Barangkali seperti itu. Mungkin dari Bendahara Umum BLM ada yang ingin ditambahkan? Ya, kepada Ibu Hanif. Izin menambahkan. Jadi, ya disilakan. Untuk laporan kebatas gitu. Itulah apa yang tadi dijelaskan oleh Ketua Komisi 2, Rizka. Jadi yang masuk ke laporan kita ya hanya apa yang kita terima saja gitu. Baik itu barang maupun kalau uang, meskipun kita diamanahkan untuk belanja sendiri, tetapi notabene tetap saja kita menerima barang gitu ya, kita bukan menerima uang. Kemudian bagaimana pelaporannya? Ya tetap sama gitu, tetap didokumentasikan barang yang diterima, notanya dikembalikan kepada Pak Gugum gitu sebagai penanggung jawab di SBAP. Itu untuk barang. Kemudian untuk honorarium atau transaksi secara tidak langsung gitu ya, itu kita tidak perlu mencantumkan di sebagai lampiran bukti pengeluaran kita gitu, karena cukup di LK saja karena itu memang urusan fakultas dengan narasumber terkait gitu. Jadi buktinya sudah cukup dipegang oleh fakultas seperti itu. Iya, mungkin jawabannya dari Komisi 2 dari Ketua Ibu Rizka dan jawaban dari Bendahara Umum Badan Legislatif Mahasiswa Ibu Hanif. Dari Fani cukup paham? Cukup, terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Tia Rahmawati, disilakan dimute dan biasa perkenalkan dari jurusan mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmawati dari Himageo. Tentang laporan pertanggungjawaban yang tadi di Ketua, itu kan di poin E ya, ada laporan realisasi program kerja. Nah, saya ingin dijelaskan kembali tadi agak kurang jelas gitu di poin E-nya saja. Terima kasih. Boleh ya. Mungkin kepada terima kasih Aris. Yang ke bagian ketua, poin apa sih? Yang realisasinya yang bagian E, laporan realisasi.
di bagian yang E, laporan realisasi program kerja gitu ya. Nah, ke atas lagi dikit. Nah, ya. Jadi kan ketua itu apa ya, bagian tertinggi di satu organisasi berarti ya. Otomatis laporan dia itu harus dapat merangkum semua laporan yang ada di bawah-bawahnya. Jadi begini susunannya, harus beres dulu si divisi atau departemen, naik lagi ke atas karena sekretaris juga kan ada gak sih tadi sekretaris? Oh ya, kan bendahara ya. Bendahara juga kan butuh kayak sisa uangnya berapa, yang gitunya berapa. Jadi harus beres dulu di bawah-bawahnya gitu sebelum naik ke atas. Dan begitupun dengan ketua. Ketua itu harus beres dulu si bendahara, sekretaris, baru dimasukkan ke sini gitu. Yang laporan sekretaris, bendahara, dan divisi, ini itu tidak usah satu file yang sekretaris soalnya masuk ke sini. Nah itu tidak, tapi hanya realisasi program kerjanya saja. Kalau misalkan sekretaris ada tugas misalnya apa ya, mengatur jalannya administrasi di internal misalnya. Terus realisasinya itu apa? Misalnya ada upgrading, terus keterangannya bagaimana itu. Nah, itu dimasukkan berarti bendahara juga demikian, apa tugas dan wewenangnya, realisasinya bagaimana, kemudian keterangannya seperti apa. Divisi juga begitu, tapi untuk bagian yang ini itu diserahkan kembali ke pembuat laporan gitu, mau bagaimana bentuknya itu disilahkan, mau ditabelkan juga silahkan gitu. Yang divisi juga sama, misalnya 3 di divisi ini, yang A misalnya, ini mah contoh aja ya, A divisi apa ya, kaderisasi dan kemahasiswaan dan kaderisasi misalnya. Nah di sana itu kan sama ya, ada program kerjanya juga, misalnya yang pertama itu ada Mabim, ada ini, nah itu dilaporkan juga di sana gitu. Tapi untuk HMJ ini hanya apa ya, boleh dijadikan referensi gitu. Kembali lagi ke BPO-nya, silakan ditanyakan kepada BPO-nya masing-masing ya. Takutnya berbeda gitu. Karena kami legislatifnya BEM gitu. Mungkin itu saja. Bagaimana Teh? Apakah masih bingung gitu? Atau bagaimana? Pokoknya yang ini tuh memang rangkuman dari program kerja yang ada di bawah-bawahnya. Jadi sekretarisnya bagaimana, bendaharanya, kemudian divisinya gitu. Nah, iya, seperti itu jawabannya mungkin. Tia, paham? Paham. Terima kasih. Iya. Satu penanya lagi di termin pertama dari Nanda Agustini. Disilakan di-unmute dan biasa perkenalan dari jurusan mana. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Nanda Dwi Agustini dari Himas. Izin bertanya TA, untuk LAK tadi itu kan dilampirkan laporan rapat dan presensi ya. Nah itu tuh laporan rapat sama presensi itu di satu file kan sama LAK atau memang dilampirkan secara terpisah seperti itu? Atau di satu mapkan lah seperti itu. Dan untuk satu lagi, untuk birokrasi penandatanganan LAK itu seperti apa gitu, mohon untuk dijelaskan kembali Teh lebih jelasnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin yang pertama dulu ya tadi, apa sih yang tadi itu? Laporan rapat. Oh iya, laporan rapat. Astagfirullah, baru aja. Ya, untuk laporan rapat itu disatukan ya, jadi tidak dipisahkan. Jadi misalnya laporan LAK kegiatan Mabim, terus rapatnya itu ada rapat perdana, lanjutan sama evaluasi. Fiksasi sama evaluasi. Nah, si laporan rapatnya itu nanti dilampirkan sama seperti lampiran-lampiran lain kayak dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi tetap di satu si bundle file yang itu gitu, tidak dipisahkan. Yang pisah itu notulensinya. Notulensinya kemana? Notulensinya itu dikasih ke sekretaris umum. Untuk apa? Sekretaris juga nanti itu tuh dibawa gitu pada saat misalnya LPJ-an gitu ya. Takutnya ada yang nanyain atau bagaimana, sekretaris umum juga memegang filenya gitu. Sebenarnya itu tuh yang notulensi sebenarnya tugasnya sekretaris umum. Tapi karena kegiatan itu ada sekretarisnya, makanya sekretaris umum berhak untuk melimpahkan ke sekretaris kegiatan begitu. Untuk itu yang mengenai laporan rapat ya, bagaimana, apakah bisa dipahami? Jadi laporan rapatnya disatukan dengan lampiran-lampiran lain di satu laporan kegiatan itu.
Baik, terima kasih. Dan jadi si urutan pelampiran laporan rapat itu di paling akhir atau boleh di paling akhir saja ya Teh? ya, boleh. Jadi misalnya mau presensi dulu baru laporan rapat itu boleh. Oh, ya. Baik, Teh, mungkin satu lagi yang tadi telah disebutkan untuk alur penandatanganan rapat tanda tangan LAK itu seperti apa Teh untuk sekarang? Mohon untuk kejelasannya. Untuk yang sekarang karena seperti yang tadi sudah dibahas gitu bahwa Sekretaris Umum Bendahara Umum Komisi 2 dan juga SCBLM itu bersama Bunda itu membuat grup khusus untuk penandatanganan berkas-berkas seperti proposal LAK. Kalau misalkan LAK-nya itu tidak menggunakan dana DIPA, jadi hanya untuk disimpan di sendiri saja untuk dilaporkan nanti, itu boleh tidak dimasukkan ke fakultas gitu ya, boleh secara daring gitu penandatanganannya. Jadi alurnya sama seperti proposal itu dikonfirmasi dulu ke setelah melalui pemeriksaan. Kalau misalkan HMJ yang non DIPA berarti pemeriksaan oleh BPO kan, nanti dikonfirmasi ke PJ PJ lalu lintas proposal LAK gitu ya, Aris. Nah nanti misalnya sama PJT nanti kirimnya tanggal segini, nah baru boleh dikirim gitu. Kenapa harus ada pengaturan waktu gitu, gak bisa sakumaha maneh masukin ke grup gitu, karena ditakutkan banyak yang bareng gitu. Nah untuk mengantisipasi itu, terus takutnya juga ada yang ketimbun gitu. Nah kemudian nanti ditandatangani oleh Bunda dan itu sudah selesai sampai sana. Tapi kalau misalkan kegiatan yang dilaporkannya itu kegiatan DIPA itu tidak bisa daring, karena itu dimasukkan ke fakultas, dilaporkan ke fakultas, tanda tangannya harus basah, capnya harus basah, otomatis HMJ yang bersangkutan itu minta sendiri tanda tangannya ke Bunda gitu. Jam kerja Bunda itu hari Rabu sama Jumat ya, kalau misalkan ada yang mau minta tanda tangan untuk LAK DIPA. Begitu. Ya, mungkin seperti itu jawabannya. Gimana? Dapat dipahami, Nanda? Baik, Teh. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Oh ya, untuk LAK DIPA itu diperiksa dulu oleh BLM ya. Untuk yang non DIPA itu tidak. Cukup sampai BPO saja. Oke. Ya, Teh. Terima kasih. Kembali kasih. Nah, selanjutnya saya buka termin kedua. Pertanyaan pertama dari Nabila Khairunisa. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Himas, izin bertanya. Untuk di RAB itu jika menggunakan anggaran masuknya itu dari Kas Ormawa dan juga DIPA, itu RAB-nya dibuat 1 atau 2 gitu. Mungkin seperti itu Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada yang mau menjawab disilakan, baik dari Komisi 2 ataupun dari Bendahara Umum ataupun dari pihak SC dari Badan Legislatif Mahasiswa. Izin menjawab ya, untuk tadi pertanyaannya kalau misalnya menggunakan anggaran DIPA dan Kas Ormawa seperti apa gitu RAB-nya. Nah itu untuk RAB-nya harus dipisahkan karena beda gitu ya. Tadi juga dicontoh walaupun ada 2 gitu, tapi itu sebenarnya hanya sebagai contoh saja. Tapi dalam pelaksanaannya kalau misalnya kegiatannya menggunakan DIPA juga, Kas Ormawa juga, itu harus dipisah seperti itu. Mungkin dari Ibu Bendahara Umum ingin menambahkan. Silakan. Mangga Rizka dulu. Enggak, aku ngasih tahu Anip. Oh iya. Jadi karena alurnya beda ya kalau kegiatan yang menggunakan dana internal atau uang kas dari HMJ, tanda tangannya ketua BPO gitu di bawah. Beda lagi dengan
penggunaan dana DIPA masing-masing ormawa. Yang bertanda tangan di situ adalah ketua BLM FKIP. Nah, kemudian dari situ saja sudah berbeda gitu ya. Tetapi kalau misalnya emang ingin menggunakan dana DIPA, ya sudah gitu, cantumkan akun-akun apa saja yang ingin dianggarkan, yang akan menggunakan dana DIPA gitu ya. Tidak perlu mencantumkan anggaran yang memang akan dikeluarkan dari uang internal HMJ tersebut gitu. Jadi apabila suatu kegiatan ada 2 sumber anggaran, ya sudah gitu. Masukkan ke proposalnya yang menggunakan dana DIPA saja, tidak perlu dengan akun-akun lainnya. Yang menggunakan dana selain DIPA maksudnya. Begitu mungkin, terima kasih. Ya, cukup jelas ya untuk Nabila di paham? Ya, sudah Kak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua di termin kedua, Rahma Nurul Putri. Kepadanya disilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Nurul Putri dari Himadikpis. Izin bertanya, mungkin ini tidak ada kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban atau laporan akhir kegiatan, tapi hanya penasaran apakah laporan triwulan itu formatannya ada dari BLM ataukah dikembalikan kepada BPO dan himpunannya. Sekian, terima kasih. Jadi formatan itu tidak diatur oleh BLM ya. Sebenarnya BLM juga menggunakan formatan yang sudah tersebar ke HMJ dan juga BEM gitu ketika triwulan, dan memang itu tidak diatur di SOP gitu. Kalau misalkan memang mau menggunakan itu ya silakan. Kalau misalkan mau bikin format baru juga silakan gitu, tergantung dari BPO-nya. Jadi ditanyain lagi ke BPO-nya gitu. Ya tapi saya rasa itu sudah apa yang dibutuhkan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi kalau misalkan mau beda juga boleh. Ya, cukup paham mungkin ya, Rahma. Cukup. Makasih Teh, masih paham. Pertanyaan ketiga dari termin kedua. Yang mau bertanya silahkan acungkan tangan. Raisa. Disilakan yang mau bertanya. Kita masih punya waktu untuk sesi diskusi sampai pukul 14.45. Masih tersisa sekitar 20 menit lagi. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, saya cek dari setiap ormawanya sendiri. Yang pertama dari BEM, apakah dicukupkan? Mungkin cukup soalnya tadi Oke, jaringannya kurang dari bagus. Oke, selanjutnya dari Himageo, apakah dicukupkan? Dicukupkan A. Ya. Selanjutnya dari Diksatrasia. Dari saya cukup, hanya saja jika misalnya teman-teman Teh Rina dan juga Desiti, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau dari saya cukup Teh. Oke. Cukup berarti ya. Selanjutnya dari HMJ Dikmi. Cukup A. Iya, siap. Selanjutnya dari Himap Bio. Cukup A, sudah terwakilkan tadi oleh HMJ yang lain. Oke, siap. Selanjutnya dari Himaptika.
Cek, mau izin bertanya, boleh, A? Ya, silakan. Suaranya cukup jelas atau kurang? Cukup jelas. Mau bertanya, misalnya dari Mapika ada kegiatan yang berupa rangkaian kegiatan ya, rangkaiannya itu ada lomba, ada webinar, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, misalnya webinar dan pengajian itu teh menggunakan dana DIPA. Nah, terus kan tadi kan ada kegiatan lomba juga. Nah, kan lombanya ini kan ada biaya pendaftarannya. Berarti kan ketika ada biaya pendaftarannya tidak bisa disatukan dalam satu proposal DIPA kan ya, teh gitu. Nah, jadi kayak gimana ya untuk teknis proposalnya kayak gitu? Apakah mengajukan, jadi kayak dipisahin dulu proposal kegiatan yang berisi seluruh rangkaian dengan seluruh RAB-nya, atau proposal DIPA dulu atau bagaimana gitu? Itu dulu aja pertanyaan, nanti nyambung lagi. Oke. Silakan yang mau menjawab. Izin untuk menjawab ya, tapi bentar saya mau ngambil charger dulu. Ntar error lagi gerak. Cobain deh. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar teh. Ya, untuk kegiatan yang rangkaian, misalnya isinya tuh ada 5 kegiatan, lomba, webinar, tabligh misalnya ya, misalnya segitu ya. Misalnya webinar itu menggunakan dana DIPA. Nah, untuk perizinannya itu disatukan. Jadi misalnya si rangkaian-rangkaian kegiatan itu dalam satu kegiatan besar, namanya gebiar apa gitu ya. Nah, si gebiar itu, si OC yang utamanya itu mengajukan proposal yang isinya itu si rangkaian-rangkaian kegiatan itu. Jadi di isinya itu disebutkan apa aja, misalnya yang pertama lomba cerdas cermat, yang kedua tabligh akbar, yang ketiga apa gitu ya. Nah, itu untuk perizinan kegiatannya. Nanti ketika yang si webinar ini mau menggunakan dana DIPA, nah itu ngajuin lagi beda proposal. Proposal yang ini yang memang diperlukan untuk pencairan yang honorarium. Jadi kayak sama aja, harus kepanitiaannya bagaimana, terus berarti yang menandatanganinya bukan lagi si ketua yang gebiar tadi, tapi si ketua subkegiatannya, si sub kegiatan webinar tersebut gitu. Jadi mengajukan kembali proposal yang berbeda gitu, di samping proposal yang tadi, yang proposal yang utama untuk izin kegiatannya. Untuk yang pencairan dananya itu satu-satu, kayak seminar ya seminar dimasukkan kayak gitu. Kalau misalkan ada 2 yang menggunakan dana DIPA dalam satu kegiatan besar itu, misalnya tabligh juga mau menggunakan dana DIPA nih, misalnya ya ini mah. Nah, itu juga disatuin aja, disatuin aja, karena kita tidak bisa mengajukan mengajukan dana satu kali untuk jadi kalau misalkan proposal yang kegiatan ini belum ada LAK-nya, ya gak akan cair gitu. Jadi gak bisa ngirim satu proposal terus ngirim lagi. Jadi kalau misalkan memang seperti itu, ya dua-duanya dimasukkan di satu proposal itu. Nah, untuk tanda tangannya berarti kembali lagi si tanda tangan yang si ketua yang gebiarnya itu gitu. Jadi seperti itu, kalau menggunakan dana DIPA ya diajukan lagi teh. Berarti kan yang pakai dana DIPA itu kan 2 tadi ya, yang webinar dan juga pengajian. Jadi proposalnya itu dijadiin satu gitu kan teh? Iya. Nah, dengan semua rangkaian itu. Cuma berarti di bagian RAB-nya itu hanya RAB yang menggunakan dana DIPA aja. Ya, yang memang dibutuhkan untuk pengajiannya itu dan webinarnya. Misalnya pemateri untuk pengajian berapa, dikali berapa jam, berapa totalnya. Untuk webinar jadi dicantumkan dua-duanya di yang RAB gitu sih, untuk honorarium pematerinya. Gitu. Tapi berarti di yang rangkaian baik itu rundown ataupun di yang deskripsi awal itu mah dicantumkan semua kegiatan yang digebiar itu kan ya teh? Enggak, tapi terpisah lagi ya, rundown-nya ya rundown untuk si seminar sama pengajian, terus
yang sasarannya juga untuk pengajian dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan di proposal yang tadi, yang si kegiatan gebiarnya itu kan semuanya dicantumkan gitu. Misalnya sasarannya ada untuk SMA, ada untuk ini gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang ini berarti beda lagi gitu, yang memang dibutuhkan untuk pencairan si dana DIPA-nya gitu. Oh, jadi bikin 2 proposal gitu ya, Teh? Iya, intinya dan proposal dana DIPA sama proposal itu tuh berbeda gitu. Yep. Nah, untuk yang proposal yang berarti yang berisi semua rangkaian itu mah nanti tanda tangan di bagian RAB-nya berarti oleh BPO aja, Teh, yang bagian di RAB-nya. RAB yang mana? Kan terdiri dari semua kegiatan berarti. Nah, untuk bagian RAB-nya berarti kayak gimana? Kan kalau yang di RAB DIPA yang webinar mah seperti biasa ya, seperti proposal DIPA pada umumnya. Nah, untuk yang di proposal yang jadikan satu semua rangkaian itu bagaimana, Teh? Untuk bagian di lampiran 3-nya. Karena tidak menggunakan dana DIPA ya berarti memang BPO gitu. Oke, berarti ya udah untuk yang pertanyaan itu yang pertanyaan lanjutannya. Berarti kalau untuk yang proposal yang gebiar ini yang dijadikan satu ini kan maksudnya tidak berarti kan karena ke BPO berarti boleh diajukan kapan aja kan, maksudnya tidak perlu menunggukan LAK DIPA yang kegiatan sebelumnya kayak gitu kan biasa ya. Gimana Teh? Tolong diulangi lagi. Maaf ya. Iya, kan sebelum kegiatan ini itu kayak gini dulu berarti. Sebelum kegiatan ini itu kan ada kegiatan lain dulu yang menggunakan dana DIPA. Nah, sebelum kegiatan gebiar ini itu ada kegiatan lain dulu yang menggunakan dana DIPA kan. Untuk mengajukan proposal DIPA itu LAK kegiatan sebelumnya harus diserahkan terlebih dahulu kan Teh, baru bisa cair dananya. Nah, berarti untuk proposal yang kegiatan yang dijadikan satu-satu gebiar semua kegiatan itu mah tidak perlu menunggu LAK DIPA yang sebelumnya kan, jadi itu mah silakan aja diajukan seperti itu kan ya Teh? Iya, benar. Baik Teh, terima kasih. Izin bicara. Silakan. Boleh interaktif aja. Barusan teh dari mana yang bertanya Teh? Halo? Dari Himaptika. Ya, ada ya. Kita samakan persepsi dulu mungkin. Jadi ada nanti rencananya Himaptika akan ada kegiatan yang berbentuk rangkaian seperti itu. Iya, betul. Terus di rangkaiannya itu ada yang dana DIPA, terus ada yang kas. Bukan kas tapi biaya pendaftaran dari pesertanya. Nah, jadi internal lah. Iya. Nah, untuk yang tadi kan yang menjadi permasalahan terakhir adalah bagaimana untuk tanda tangan di proposal yang umum seperti itu. Iya, betul. Yang awal ya. Nah, hemat saya itu kan di proposal yang umum itu disebutkan seluruh kegiatannya ya. Ada yang tablik misalkan yang pakai DIPA, terus seminar yang pakai DIPA juga. Otomatis ada dana DIPA dong di dalamnya. Iya. Dengan seperti itu sudah jelas mungkin siapa yang akan menandatangani, hanya saja yang di dalam proposal itu apakah memang jadi dua ya bentuk proposalnya, nanti ada yang perincian per kegiatan, per subkegiatan nanti minta pencairan dana ya berarti
di proposal yang awal itu masukkan saja semuanya, terus RAB juga karena RAB DIPA ya, di sana sudah termasuk DIPA, masukkan saja RAB yang memakai dana DIPA, terus kegiatan yang tidak memakai dana DIPA itu RAB-nya jadi dibuat 0 saja, seperti itu. Jadi karena di sini ada dana DIPA mungkin ya, di situ yang perlu diperhatikan seperti itu. Nuhun. Moderator mungkin izin menambahkan untuk memperjelas mungkin ya. Ya, silakan. Jadi konteksnya tetap ada 2 proposal, di mana satu proposal ditujukan untuk mencairkan IKA dengan RAB yang berbeda daripada RAB DIPA. Itu pemahaman pertama gitu ya. Kemudian RAB apa saja sih yang ibaratnya dicantumkan dalam proposal untuk IKA ini? Karena memang dana DIPA ini tidak diizinkan sebetulnya ya untuk menarik uang peserta kemudian tetapi minta ke DIPA juga gitu ya. Sebenarnya emang tidak boleh. Tetapi peruntukannya apa dulu gitu? Apabila uang peserta semisal peserta seminar diminta uang oleh panitia 10.000 gitu. Itu kan memang jadi hak internal HMJ-nya gitu, ormawanya. Tetapi ketika meminta ke fakultas, ya bukan untuk peruntukan yang ditujukan tadi gitu. Bisa dipahami nggak? Iya, teh kan emang tadi yang pemasukan itu bukan emang untuk pengeluarannya nanti ke DIPA, tapi memang untuk yang kegiatan lombanya, sementara lomba ini kan tidak diajukan ke DIPA. Ya, kalau tidak diajukan ya tidak usah dimasukkan ke RAB DIPA. Nah, maksudnya tadi kan ditanyakan berarti untuk yang proposal yang di Gebiar ini yang tidak menggunakan DIPA kan yang disatukannya, yang dicantumkannya. Iya, jadi untuk yang pencairan IKA di luar RAB DIPA. Iya, sudah paham untuk yang itu ya, Mas. Yang tanda tangannya ya. Itu tuh. Ya, kalau tanda tangan tetap BPO untuk IKA, tetapi dana DIPA ya Ketua BLM. Seperti itu. Ya, udah paham itu, Mas. Siap. Terima kasih. Yo, sama-sama. Dari Himaptika sudah cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, izin bertanya. Elmira. Ya, dari Himabio. Oh, Himabio tadi kelewat ya? Enggak, sudah cuma ada muncul pertanyaan baru lagi. Oke. Menindaklanjuti yang tadi pertanyaan Aulia ya, A. Ya. Untuk IKA-nya, kan tadi misalkan ada rangkaian kegiatan baru, dan itu memakai proposal baru lagi, yang berbeda dengan anggaran yang tidak menggunakan DIPA. Kalau untuk IKA-nya, apakah menggunakan IKA yang memang sudah disatukan gitu acaranya, atau emang mengajukan IKA lagi yang cuma menggunakan anggaran DIPA itu? Begitu, A. Terima kasih. Ya, balik kasih. Mungkin langsung dijawab saja. Lari kurang nama. Boleh diulang pertanyaannya, Elmira? Boleh, A. Ya. Jadi intinya untuk pengajuan IKA pada saat pencairan dana itu IKA-nya menggunakan IKA dalam satu rangkaian acara, atau kita mengajukan IKA lagi untuk acara yang menggunakan dana DIPA saja gitu loh, A. Oh iya. Iya. Iya.
Silakan untuk dijawab. Bentar. Ditunggu ya, lagi diskusi seperti itu. Siap, A. Oke, mungkin karena sambil nunggu diskusi ya, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Vira Istiana. Satu lagi ya, karena waktu sudah 45, ini sudah melewati jam, namun bisa satu lagi masuk. Vira, sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih A untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Istiana dari HMJ Dikmi. Mohon maaf ya juga tadi belum ada pertanyaan, tapi ini ada muncul pertanyaan baru mengenai tadi kan dijelaskan ya Teh, bahwasannya itu kalau misal mau pengajuan DIPA akan cair ketika laporan kegiatan yang sebelumnya itu sudah masuk laporannya. Nah, di HMJ Dikmi sendiri itu ada beberapa kegiatan, beberapa proker yang menggunakan dana DIPA niatnya itu ya.
Tapi itu tuh sebenarnya beda proker, bukan satu rangkaian gitu. Hanya saja waktu pelaksanaannya itu dekat-dekat. Nah, itu berarti nggak bisa ya, Teh? Atau gimana? Dan baiknya itu seperti apa gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu mungkin ya, Vira. Mungkin Bu Hanif mau coba menjawab. Mohon maaf, pertanyaan yang mana? Yang baru, yang dari Vira Istiana. Perihal perihal itu apa pengajuan dana DIPA ketika laporan akhir kegiatan yang program DIPA sebelumnya belum diserahkan, seperti itu. Apakah bisa atau seperti apa? Nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Meskipun terhambat dengan apa ya? Kan kalau LK DIPA memang harus cap basah, tanda tangan basah juga gitu ya ke Bunda. Ketika waktunya berdekatan atau bentrok dengan kegiatan yang akan diajukan selanjutnya, mau tidak mau laporan kemarin harus sudah masuk ke fakultas terlebih dahulu. Nah, gimana ceritanya kalau misal ini apa si laporan atau si proposal yang akan diajukan itu berhubungan dengan narasumber, otomatis apa ya? Itu kan berhubungan dengan orang lain gitu ya. Ya itu mah saatnya sebaik-baiknya panitia berbicara gitu kepada narasumber terkait, karena meskipun apa ya, kan kita juga tidak tahu gitu teknis transfer dari bendahara fakultas seperti apa. Tidak mungkin hanya mengurusi ormawa saja gitu ya. Pasti ada keterlambatan lah barang sehari 2 hari yang memang harus dikomunikasikan kepada narasumber terkait gitu. Jadi memang dijelaskan saja tidak apa-apa apabila terjadi keterlambatan seperti itu. Karena untuk honorarium khususnya gitu ya, tidak bisa menggunakan dana talang gitu. Berbeda dengan belanja gitu. Kan kalau misal belanja ke Pak Gugum nih, jadi kita pun belanja atas arahan Pak Gugum. Tapi berbeda dengan transfer gitu. Karena transfer ini kan menyangkut pajak dan lain-lain segala macam gitu kan, yang memang keuangan internal dari FKIP sendiri. Jadi itu di luar tanggung jawab Ormawa, seperti itu mungkin. Terima kasih. Seperti itu mungkin Vira jawabannya ya. Selanjutnya pertanyaan yang tadi dari Ya baik, Teh. Terima kasih. Ya, kembali kasih. Pertanyaan yang dari Himap Bio, boleh mungkin yang mau dijawab. Ika. Oh, IKA. Ya, IKA-nya tetap menggunakan IKA yang kegiatan misalnya Himapio itu ada biolip ya. Nah, jadi IKA-nya menggunakan itu. Karena yang sekarang itu kan mengajukan satu suratnya itu ketika mengajukan IKA itu sudah dengan permohonan pengantar proposal, izin kegiatan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi izin kegiatannya menggunakan itu, nanti di proposal sub kegiatannya juga judul besarnya itu ya si kegiatan yang besarnya itu, si kegiatan Gebiar itu, tapi rinciannya seperti di RAB sama di rundown, itu rundown si seminarnya saja. Misalnya nanti karena kita menggunakan izin kegiatannya itu, izin kegiatan yang biolip, berarti di cover itu biolip, terus nanti di lembar pengesahannya tuh dituliskan seminar nasional misalnya. Halaman pengesahan. Lembar pengesahan yang mana? Ya, yang itu yang ada tanda tangan, yang ada rincian gininya ya, yang gitu gini. Nah, itu disebutkan bahwa Biologi Learning Festivalnya subkegiatannya misalnya seminar nasional atau bisa seminar nasional Biologi Learning Festival gitu. Nah, nanti si estimasi biaya juga yang dicantumkannya itu estimasi biaya untuk seminarnya itu. Nanti di halaman pengesahan yang tanda tangannya berarti si ketua yang memiliki kegiatan itu. Jadi enggak ketua sub ya. Tadi saya keliru ya. Jadi menggunakannya ketua biolipnya karena IKA yang digunakannya juga IKA biolip gitu. Kemudian apa lagi sih? Nah, nanti di sasarannya enggak biolip tapi hanya seminar misalnya mahasiswa dan umum. Terus di RAB-nya juga yang dibutuhkan oleh seminar saja yang akan dicairkan oleh dana DIPA. Kemudian di rundown-nya juga itu hanya rundown seminar gitu. Yang hari itu saja misalnya dari jam berapa si pematerinya terus sampai jam berapa gitu. Tidak usah dijabarkan 5 hari misalnya, nggak usah 5 harinya gitu karena kita mengajukannya yang seminar gitu.
Apakah bisa dipahami atau masih bingung? Bisa Teh, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah cukup ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:51. Ini lebih 6 menit sesuai dari rundown yang telah disepakati. Nah, selanjutnya yaitu sesi foto terlebih dahulu untuk seluruh peserta. Dimohon untuk mengaktifkan dulu videonya. Pak Imam, sedikit sebelum ditutup. Ya. Mungkin ini ditekankan saja ke teman-teman Ormawa, BLM, BEM maupun HMJ, nitip semaksimal mungkin jika ada acara ya, bebankan semuanya di DIPA gitu supaya serapan anggaran kita benar-benar optimal. Karena mungkin jika ada yang ingat dulu saya pernah berbicara di waktu masa kampanye gitu. Masalah anggaran ini ada aturan di mana presentase serapan anggaran itu mempengaruhi untuk anggaran tahun depan. Jika tahun ini serapan anggaran menjadi sangat minim, itu akan berpengaruh terhadap nominal untuk tahun yang akan datang. Itu untuk adik-adik kita seperti itu. Ya walaupun memang seperti ini keadaannya, tolong disiasati semaksimal mungkin supaya itu bisa diserap seoptimal mungkin. Gitu. Kami dari BLM sendiri sudah mengupayakan diantaranya dengan mencoba di awal pembagian anggaran ini memasukkan ke pengadaan barang supaya bisa menggunakan dana Ormawa masing-masing seperti itu, dan alhamdulillah. Dan untuk kabar saja mungkin untuk pengadaan barang, sekarang berkasnya sudah ada di Pak Gugum, tinggal menunggu pengadaan saja. Mudah-mudahan dalam 2 minggu mungkin sudah bisa direalisasikan, karena kemarin itu waktu ngobrol Bapak rada pusing cenah macana, soalnya memang benar-benar kami menyampaikan setiap anggaran ataupun setiap pengadaan yang diajukan oleh HMJ, berarti ada 11 ya. Ada 11 sama BEM, 12 sama BLM, ditambah lagi dengan anggaran yang 12 itu yang pengadaan yang setiap tahun. Jadi mohon maaf juga kepada rekan-rekan HMJ dan BEM, prosesnya lama karena memang ajuannya itu lama gitu ya, banyak gitu. Seperti itu, tetap semangat, masih ada 83 hari lagi sebelum SK kita semua benar-benar habis gitu ya. Terima kasih. Oke, ya mungkin itu. Nah, lanjutkan lagi ya yang tadi. Silakan untuk mengaktifkan kamera rekan-rekan untuk melakukan sesi foto bersama. Iya. Diaktifkan. Iya, iya. Baru 1. Ini yang screenshot siapa gitu? Yes, gak ada, aku gak mati. Kepada yang melakukan screenshot, mungkin langsung di aba-aba saja ya langsung. Takut mau bergaya. Untuk yang pertama, silakan foto formal dulu ya. Formal dulu. 1, 2, 3. Lanjut. Bentar, ini slide-nya ada 3 untuk yang kedua. 1, 2, 3. Untuk yang slide terakhir. 1, 2, 3. Udah, ada yang satu kali lagi. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. Banyak banget. 1, 2, 3. Udah. Cukup ya. Mungkin itu saja untuk acara hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di room Zoom ini untuk pembahasan hari ini. Saya terutama dari moderator dan mewakili seluruh perangkat kerja
memohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah informasi. Mudah-mudahan info yang hari ini kami sampaikan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya ketika ada informasi-informasi misalnya dari fakultas ada sesuatu lagi yang baru, tolong langsung ke BLM dibilangnya biar enggak dari HMJ 1 ke HMJ yang lain gitu. Nanti itu jadi simpang siur gitu ya. Nanti kami akan menginformasikan kembali ya, mengkonfirmasi. Terima kasih semuanya. Semangat. Oke, Teh. Semangat, 83 hari lagi. Kalau hitung hari. Senangnya. Senang. Rizka mau diperpanjang dah masa baktinya sampai 2022. Ih, amit-amit ketum itu, Mbak. Ya udah ketum aja. Aku mah gak mau. Enggak. Sini Alen sini. Soalnya ketum kelihatan sedih gitu pas nyebut 83 hari itu. Kayaknya masih mau menjabat ya. Beda sama kitanya. Ke sekre nggak ada Haikal. Bang. Ada Haikal. Mana? Ih, Haikal. Kenapa senang banget ke sekre pas Hanif sama Rizka nggak ada? Ngobrolin sok lah riungkeun Bang Eka lah. Lai. Oh, yang mau 2022 teh ketum mau naik ya tuh. Oh, iya. Langsung jadi jangan menyebar hoax. Jangan ya sama-sama deh ya. Anda iya, jangan menyebar hoax. Mau ini ya tuh, mau konsultasi gitu ya tuh. Iya tuh kan. Apaan? Mau konsultasi cara menjadi Unif. Nggak apa-apa tuh, nggak usah malu-malu. Sok lah, kita didukung, tapi mau dibaturan. Konsultasi dana DIPA. Jangan menyebar hoax gitu dong.